Ya, selamat pagi semuanya. Wah, semangat banget nih. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Ya, sudah sarapan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Syukurlah kalau semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya tidak sih yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, baik. Enggak? Saya masih ingat, Bu. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks ilmiah populer. Ya, benar sekali. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks ilmiah populer atau biasa disebut dengan esai ya. Nah, selain teks ilmiah populer, ada satu lagi jenis teks nih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu teks deskripsi. Description text. Ya, benar sekali. Dalam bahasa Indonesianya, description text itu adalah teks deskripsi. Baik, ikuti cara pelafalannya. Deskripsi. Ya, baik ya pelafalannya. Saat kalian berwisata ke tempat yang indah, tentunya kalian pasti tidak hanya ingin melihatnya saja, tetapi menulisnya pula. Benar begitu? Kalian juga pasti menginginkan tulisan kalian itu bisa dirasakan pula, dilihat pula oleh orang lain. Benar begitu? Nah, oleh karena itulah kita belajar teks deskripsi ini agar kita dapat mendeskripsikan atau menggambarkan objek visual yang kita indrai. Nah, sebelum masuk ke materi inti, Ibu ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian. Bisa terlihat? Ibu mau tanya nih, kira-kira ada yang tahu ini apa? Saya tahu. Ya, itu jembatan Ampera. Ya, jembatan Ampera sudah ke sana? Sudah. Wah, hebat sekali ya, sudah jalan-jalan ke sana. Ada lagi yang tahu? Ya, itu jembatan Ampera berwarna merah, ya baik. Red itu dalam bahasa Indonesianya adalah merah, ya. Bagus sekali ya. Mungkin ada lagi yang mau mendeskripsikannya? Saya. Ya, Rafan. Ampera itu berbentuk jembatan. Ya, jembatan. Punya tali penghubung. Ya, baik. Lalu ada dua menara baja di antara jembatan itu. Ya, baik. Benar sekali ya. Sudah pernah ke sana, Dora? Lihat di Google. Oh, lihat di Google, bermanfaat bagi dia ya. Apa masih ada lagi yang mau mendeskripsikannya? Saya, Ya, baik. Juga. jembatan Ampera itu di bawahnya terdapat sungai. Ya, sungai. Jadi jembatan itu dibatasi dengan pagar-pagar. Oh, oke. Ya, benar sekali ya. Dinda sudah pernah ke sana? Sudah. Oh, Dian juga tadi sudah pernah ke sana. Sudah pernah. Wah, baik sekali ya. Jadi dari pendeskripsian singkat yang kita lakukan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Ampera itu adalah bangunan berupa jembatan yang berwarna merah, dengan dilengkapi tali-tali penghubung dan dua menara baja di antara jembatannya, dan tentunya menjadi ikonik bagi kota Palembang. Dan di bawah jembatan Ampera itu pula ada sungai yang mengalir, yakni Sungai Musi. Dari kegiatan tadi kita masuk ke materi inti. Kalian tahu apa itu teks deskripsi? Teks yang menggambarkan sesuatu. Ya, baik, benar ya. Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu objek atau keadaan yang kita visualisasikan. Nah, teks deskripsi ini pula dapat diartikan sebagai kaidah pengolahan data
menjadi kalimat yang mudah dipahami dan dapat diutarakan dengan mudah, jelas dan tepat. Bagaimana bentuknya, Bu? Nah, bentuknya itu seperti kalian pernah tidak melihat sebuah data yang berupa tabel, grafik maupun poster? Pernah ya. Nah, sebelum kalian menyampaikannya, menceritakannya kepada orang lain, kalian pasti menjabarkannya terlebih dahulu, membentuk kalimat yang mudah dipahami, benar begitu? Ya. Ya, begitulah arti dari pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat kita utarakan dengan tepat, jelas, dan mudah. Nah, selanjutnya struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada 4. Saudara Dafan boleh bantu Ibu membacanya yang pertama. Itu judul. Ya, judul. Lalu Ringkasan tersiar dari seluruh tulisan yang mewakilkan seluruh tulisan. ya, baik. Dalam bahasa Inggris judul itu adalah title. Title atau judul adalah kesimpulan yang dapat kita tarik. Itu berupa beberapa kata saja. Biasanya judul itu diletakkan di atas sekali. Baik. Lalu struktur teks deskripsi yang kedua, Inaya mohon dibantu. Identifikasi. Ya, identifikasi selanjutnya Berupa nama objek yang menyatakan lokasi sejarah lahirnya atau pernyataan lainnya tentang objek. ya, bagus sekali ya pelafalannya sudah baik. Identifikasi ini dapat berupa pernyataan umum. Nah, identifikasi ini biasanya terdapat di paragraf pertama. Pernyataan umum ini dapat berupa kematian, sejarah lahirnya, tanggal terbentuknya, dan pernyataan umum lainnya yang terkait topik. Lalu struktur teks deskripsi yang ketiga, Betty mohon dibantu. Deskripsi bagian. Ya, baik. Selanjutnya. Berupa perincian bagian objek dapat berisi apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh penulis. Ya, baik. Makin membaik pula ya pelafalannya. Ya, deskripsi bagian. Dilihat dari katanya saja itu deskripsi bagian ini ada berisi pendeskripsian topik yang akan diidentifikasi. Nah, teks deskripsi bagian ini berupa perincian bagian objek seperti jenis-jenis, ciri-ciri, struktur, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat atau yang terakhir, Zaki mohon dibantu. Kesimpulan kesan berupa kesan, kesimpulan, nasihat dari penulis terkait hal yang Ya, baik. Pelafalannya juga sudah makin membaik ya. Jadi struktur teks deskripsi yang keempat itu dengan ada kesimpulan atau kesan. Nah, kesimpulan atau kesan ini biasanya berada di paragraf terakhir ya. Kesimpulan atau kesan ini berupa pesan, kesimpulan maupun nasihat dari penulis terkait hal yang dideskripsikan tersebut. Kesannya dapat seperti ini. Jembatan Ampera ini sangat indah, sangat saya rekomendasikan untuk dikunjungi dan dijadikan tempat wisata di Palembang. Kesimpulan itu ringkasan kecil ya dari pernyataan umum dan deskripsi bagian. Lalu nasihat. Nah, nasihat ini seperti semakin berkembangnya teknologi yang maju, kita harus bijak pula dalam menggunakan teknologi tersebut. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin bertanya?
Belum ada. Ya, belum ada. Kita lanjut ke materi yang kedua, yakni kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama ada kata benda sesuai topik. Ada yang bisa menyebutkan bagaimana contohnya? Ya, baik Tina ya. Jika topiknya itu lingkungan, kata bedanya adalah hutan, pohon, something like that. Oke, benar ya. Kata benda sesuai topik. Benar kata Ina yang tadi, jika topiknya terkait lingkungan, kita dapat menyebutkan seperti hutan, bebatuan, pepohonan, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, kata sifat yang menggambarkan suatu topik tersebut. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, baik. Misalnya kita di hutan, itu suasananya misal dingin, terus pohonnya rindang, kemudian sepi gitu. Ya, baik, benar sekali ya. Kata sifat yang menggambarkan suatu topik itu dapat berupa rindang sekali, rimbun, dingin, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, kata kerja berupa perasaan maupun pendapat penulis. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Saya Baik, ya. misalnya tadi berkaitan dengan hutan, Ya. kata kerjanya itu saya melihat pohon yang rindang, lalu saya mendengar kicauan burung. Ya, baik, benar ya. Kata kerja, perasaan maupun pendapat penulis itu dapat berupa hal-hal yang kita indrai seperti melihat, membaca, mendengar, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat, kata keterangan sebagai informasi tambahan. Itu maksudnya seperti ini. Saat kita melihat tempat yang sangat indah, kita pasti berucap tempat ini sangat indah sekali. Nah, sekalinya itu adalah informasi tambahan yang dapat menekankan bahwa tempat itu memang sangat indah. Sampai di sini, apa ada yang belum paham terkait materi? Mungkin ada yang ingin bertanya? Belum ada ya. Ya. Karena kita sudah membahas terkait struktur dan kebahasaan teks deskripsi, Ibu ingin kalian mengidentifikasi teks deskripsi penggunaan internet di Indonesia yang sudah Ibu tampilkan ini. Baik, silakan dibaca. Waktunya sudah habis. Apakah sudah semua? Sudah. Ya, baik. Kita akan menampilkan ya hasil tugas identifikasi masing-masing. Baiklah, silakan ditampilkan maju ke depan. Baik Ibu, berikut hasil identifikasi saya. Yang pertama, judul penggunaan internet di Indonesia. Yang kedua, identifikasi. Terlihat pada paragraf pertama yang berisi pernyataan umum, yakni alasan masyarakat Indonesia menggunakan internet. Yang ketiga, deskripsi bagian. Terlihat pada penjelasan rinci mengenai penggunaan internet di Indonesia dari tahun 2012 hingga 2022. Tepatnya pada paragraf kedua dan ketiga. Yang terakhir, kesimpulan terlihat pada
penulis yang memberi nasihat untuk menggunakan internet dengan bijak di paragraf terakhir atau paragraf keempat. Oke, mantap ya. Beri tepuk tangan dulu. Ya, baik. Jadi silakan dulu lagi. Ya, skip ya. Identifikasinya sudah baik sekali. Tapi Ibu ingin mengoreksi sedikit saja pada bagian deskripsi bagian Zaki tadi belum mencantumkan negara yang belum terkoneksi internet. Zaki tadi hanya mencantumkan penggunaan internet di Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2002 saja. Ya, sedikit ya itu koreksinya, tapi secara keseluruhan Zaki berarti sudah memahaminya. Baik, karena kita sudah belajar memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi, sampai sini apa ada yang ingin bertanya terkait materi atau yang belum dipahami seperti itu? Belum ada. Ya, belum ada ya. Baik, selanjutnya kalian akan menulis nih. Ibu kasih tugas. Ya, baik. Berikut tugasnya. Ya. Tugasnya kalian membuat teks deskripsi dari grafik dan tabel berikut data populasi Indonesia dari tahun 2012 hingga 2022 dengan mengikuti panduan. Tugasnya ini akan Ibu kirimkan lewat grup kelas kita di line ya. Tugasnya juga boleh kalian ketik di Microsoft Word dan kalian kumpulkan di tempat pengumpulan tugas yang telah Ibu sediakan. Ya, ada yang ingin bertanya terkait tugas? Saya, Ya, baik, Daven. saya ingin bertanya mengenai kapan pengumpulan tugas ini. Ya. Pengumpulan tugasnya itu yakni sebelum Ibu tutup hari sebelum pertemuan selanjutnya berlangsung. Paham? Paham? Ya, sip. Apabila masih ada yang masih belum mengerti, kalian boleh nih tanya-tanya di grup kelas lain kita. Mungkin Ibu bisa membantu menjawab pertanyaan kalian ya. Nah, sebelum menutup kelas pada pertemuan kali ini, boleh nih satu orang memberikan kesimpulan terkait materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya, baik, Naya. Hari ini kita belajar mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi itu adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek visual. Strukturnya itu ada 4. Yang pertama judul, identifikasi, deskripsi bagian, dan yang keempat itu kesimpulan. Tadi tentang bahasaan itu ada kata-kata yang menyangkut panca indera yang seperti melihat, merasakan. Ya, baik. Tepuk tangan terlebih dahulu. Penonton menyimak Inayah ini baik sekali ya. Apa ada lagi yang mau menyimpulkannya? Ya, cukup ya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan kali ini. Kalian sudah baik dalam memperhatikan penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi. Bagus sekali. Kalian punya perkembangan ya dari setiap pertemuan. Nah, pada pertemuan selanjutnya nih kita akan membahas mengenai cerita pendek. Wah, ini pasti akan lebih menarik nih. Kalian pasti akan membuat cerita pendek, gitu ya. Ya, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Selamat pagi menjelang siang, sampai bertemu kembali. Ya.